Kalau saja yang terpilih kemarin perubahan, loh, kalau. Dan pemerintah yang akan keluar bisa memasukkan segala macam, termasuk IKN, ke situ, sehingga di pemerintahan tahun pertama harus dikerjakan. Betul tidak teman-teman? Jadi teman-teman sekalian, ketika 25 tahun kemudian kita merefleksikan demokrasi kita, menurut saya saat ini yang penting untuk kita seriusi untuk dilakukan upgrading atas demokrasi kita adalah bagaimana kita melihat kekurangan selama 25 tahun ini untuk melakukan upgrade atas sistem demokrasi kita. Kenapa saya katakan upgrade? Karena kecenderungan ya teman-teman, ketika kita menyaksikan kekurangan demokrasi, lalu kita mengatakan ada masalah dengan demokrasi. Kita harus bergeser ke pendekatan yang lebih otoriter. Nah, pendekatan lebih otoriter, saya dengar beberapa pejabat merujuk Tiongkok. Coba lihat di Tiongkok gitu. Sistem satu partai, non-demokrasi, ekonomi maju. Itu namanya cherry pick. Cherry pick itu apa ya? Cherry pick itu apa? Milih contoh. Milih contoh. Kenapa contohnya nggak Korea Utara? Lah iya, itu kan juga non-demokrasi, bukan? Kenapa nggak contohnya Myanmar? Loh, Myanmar juga bukan demokrasi. Jadi kalau mau ngasih contoh non-demokrasi, jangan hanya Tiongkok. Ada Myanmar, ada Korea Utara, ada Kuba. Ada banyak contoh-contoh non-demokrasi, non-performing. Tapi kita sudah menyaksikan, teman-teman, dalam perjalanan umat manusia 350 tahun terakhir ini di seluruh dunia, bangsa-bangsa yang berhasil melakukan reform sehingga mencapai kesejahteraan ekonomi dan kemandirian secara politik yang sehat adalah satu, cirinya nih, satu, dia mengadopsi sistem pasar dengan segala macam regulasinya. Yang kedua, dia mengadopsi sistem demokrasi yang menghargai pada kebebasan. Yang ketiga, dia memberikan serius investasi pada pengembangan kualitas manusia. Yang keempat, dia menyiapkan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Yang kelima, dia menyiapkan satu sistem pengelolaan tenaga kerja yang komprehensif. Ini contoh. Itu ada bukunya, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat nanti, kalau nggak salah namanya social market capitalism. Itu melakukan observasi lintas negara selama 350 tahun terakhir. Kita ketemu tuh di situ. Jadi bagi kita sekarang di Indonesia, kita perlu lakukan koreksi. Apa-apa saja yang dianggap kurang. Nah, inilah PR kita, teman-teman. Bagi teman-teman fakultas hukum, fakultas ekonomi, FISIP, mereview variabel-variabel apa yang sekarang dirasa kurang. Apa yang harus dikoreksi dari yang sekarang ada. Misalnya teman-teman, kita menyaksikan tentang bagaimana demokrasi, bagaimana proses demokrasi dan delivery itu nyambung. Kenapa? Rakyat itu membutuhkan delivery. Demokrasi memastikan aspirasi rakyat dimasukkan. Coba saya beri contoh. Saya pernah tugas jadi gubernur. Ketika saya dilantik, itu tanggal 16 Oktober 2017. Pada saat itu, APBD DKI sudah diputuskan di DPRD. Jadi ketika saya dilantik cetok, pada saat itu saya tinggal menjalankan APBD dari gubernur sebelumnya. Apa yang terjadi? Janji yang saya katakan dalam pemilu bisa nggak dilaksanakan? Nunggu setahun. Ini contoh bagaimana institutional design antara demokrasi dan delivery nggak nyambung. Kenapa? Karena kita pada saat reform 99 tidak mengubah aspek ini. Sistem kita ini kalau pemilu masih mengasumsikan incumbent terpilih terus-menerus. Itu asumsinya ketika Pak Harto berkuasa. Ada pemilu tapi untuk memilih yang sedang memegang kewenangan. Incumbent terpilih. Tidak ada asumsi incumbent itu kalah. Lalu kalau incumbent kalah, nasional. Sama. Pemilunya kapan?
digeser bulan Februari tanpa menghitung soal delivery. Kalau itu, seperti contoh nih, Pilpres bulan Februari, dilantik Oktober, kemudian nota anggaran untuk tahun depan dimasukkan kapan? Agustus. Kelihatan nggak bolongnya di situ? Jadi, kalau saja yang terpilih kemarin perubahan, loh, kalau yang pilih perubahan, kebayang nggak rumitnya perubahan itu? Karena dia ini hanya bisa mengajukan anggaran untuk pemerintahannya tahun depan. Dan pemerintah yang akan keluar bisa memasukkan segala macam, termasuk IKN, ke situ, sehingga di pemerintahan tahun pertama harus dikerjakan. Betul tidak, teman-teman? Ini contoh yang saya maksud tadi, demokrasi yang sekarang sedang kita temukan banyak masalah, do not simply kill the democracy, tapi upgrade hal-hal yang meleset. Tapi coba kalau begini nih, ilustrasi nih. Pemilihan bulan Februari, lalu pelantikan, misalnya nih, pelantikannya menjadi bulan Mei, mengajukan anggaran Agustus, kira-kira sensibel tidak? Ini contoh, tentu ini bukan usulan. Ini adalah ajakan untuk kita berpikir, bagaimana kita mengkoreksi proses demokrasi dan delivery supaya dia match. Ini yang saya maksud dengan arsitektur. Aturan mainnya dirancang untuk membuat demokrasi itu deliver. Aturannya dibuat untuk memaksa agar semua yang berada dalam sistem pemerintahan itu berorientasi pada delivery. Nah, begitu juga dengan pemerintah daerah. Teman-teman, ini pemerintah daerah lebih kasihan lagi. Karena baru dilantik bulan Februari. Penentuan-penentuan itu semua, itu adalah nitty-gritty-nya yang membuat demokrasi itu berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kalau kita ingin pemerintahan dengan negara hukum dan demokrasi, kita itu harus mau masuk dalam urusan yang kecil-kecil begini. Karena itu yang menentukan bisa deliver apa tidak. Wali Kota Jogja dilantik bulan Februari kemarin. Anggaran sudah jalan dari Januari, teman-teman. Jadi sejak Februari itu dia hanya menjalankan terus. Publik tidak tanya ini anggaran dari mana. Publik tahunya yang dijanjikan belum terlaksana. Sementara nggak ada itu. Nah, jadi teman-teman, ini satu hal yang menurut saya penting sekali.